Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan. Ini tadi sambil tengok lahan juga akan berbagi informasi buat teman-teman ya. Informasi apa itu? Yaitu tentang hasil dari pemotongan tanaman porang yang tumbuh bunga. Kalau kemarin hasil dari penyemprotannya seperti apa, dan sudah saya kasih lihat buat teman-teman kalau hasilnya bagian rumput sudah cukup kering semua ya. Ada beberapa yang masih hijau, tapi rata-rata di bagian bawah sana sudah kering semua teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa pakai herbisida ini aman untuk membasmi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman porang. Kalau ini aman, jadi buat teman-teman bisa dicoba. Yang terpenting dosis pemakaian harus diperhatikan. Dan di kesempatan hari ini tentang hasil dari pemotongan ya, pemotongan tanaman porang yang tumbuh bunga. Karena di bulan November sampai Desember pertengahan ini saya melakukan pemotongan bunga di lahan ini. Ini buat teman-teman yang pemula mestinya penasaran dan khawatir apakah benar tanaman porang yang tumbuh bunga itu dipotong bisa tumbuh lagi tunasnya. Nah, ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan, cuma di sini akan saya kasih lihat buat teman-teman di bagian sana ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Kalau teman-teman perhatikan video sebelumnya, ini video di bulan November ada, bisa teman-teman cek ya. Videonya di sini ada. Di bagian sini teman-teman, ini ada beberapa yang sudah tumbuh juga seperti itu, tunasnya sudah besar-besar. Nah, bagian sini ini juga sudah tumbuh teman-teman. Ini kemarin juga tumbuh bunga. Saya potong sudah mulai tumbuh tunas, ini calon batang dan daun. Bagian sini juga sama. Nah, ini bahkan sudah besar. Oke, kemarin kalau teman-teman perhatikan video pertama yang saya upload ya, di bagian sini. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, di bagian sini teman-teman, jadi kalau teman-teman masih hafal dengan pengambilan video di 1 bulan yang lalu, jadi yang saya potong kemarin di bagian ini, coba kita lihat. Nah, ini oke, ini teman-teman ya. Jadi ini pemotongan kurang lebih 1 bulan, tunas cadangan sudah muncul. Ini kalau sudah muncul di permukaan, ini biasanya cepet ya, jadi lebih cepat lagi nanti akan membentuk batang dan daun seperti ini. Lebih cepat. Kalau masih tertutup tanah biasanya memang agak lama, tapi ketika sudah kelihatan seperti ini akan lebih cepat lagi nanti pertumbuhannya. Dan perlu teman-teman ketahui, tanaman porang itu memang punya tunas cadangan. Apabila ketika tumbuh bunga dan bunganya itu nanti berhenti pertumbuhan atau mungkin kita potong, secara otomatis jadi tunas cadangan ini nanti akan muncul, jadi menggantikan tunas yang sudah kita potong tadi. Dan ini sering saya sampaikan buat teman-teman, ketika melakukan pemotongan jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek biasanya merusak tunas cadangan. Ketika merusak tunas cadangan ini, nantinya umbi yang sudah ada di dalam tanah ini tidak bisa tumbuh, tunasnya tidak bisa tumbuh lagi teman-teman. Jadi pas-pasan ya. Tapi kalau kita memotongnya agak tinggi, biasanya tumbuhnya juga agak lama. Ini kurang lebih 1 bulan. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya, tunas cadangannya sudah mulai muncul. Karena ketika tumbuh batang dan daun seperti ini, nantinya umbi porangnya yang ada di dalam ini, umbi produksinya ini nanti akan membentuk umbi baru yang bisa jauh lebih besar dari umbi sebelumnya. Tapi kalau kita biarkan tumbuh bunga, nanti bukan biasanya ya, tapi memang tanaman porang yang tumbuh bunga itu untuk umbi produksinya tidak bisa membesar atau membentuk umbi baru teman-teman. Tapi sebaliknya, untuk umbi produksinya karena sudah diserap oleh batang yang membentuk bunga tadi, itu semakin berkurang. Yang tadinya 3 kilo bisa saja 2,5 kilo atau mungkin 2,8 kilo on. Itu yang kita temui di beberapa tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman apabila pengen umbi produksinya tambah besar lagi atau membentuk umbi baru yang jauh lebih besar dari umbi sebelumnya, ini bisa dilakukan pemotongan. Yang terpenting untuk pemotongan tidak terlalu ke bawah atau mungkin bisa mengenai tunas cadangan. Jadi dikira-kira saja. Ini 1 bulan sudah kelihatan
tunas cadangan yang sudah muncul seperti ini. Ini nanti akan tumbuh menjadi batang dan daun teman-teman. Ini coba kita lihat di bagian bawah ya. Oke. Bagian bawah, karena kemarin kalau teman-teman memperhatikan, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman yang memberikan komentar ya di video kemarin. Mas, kenapa tanaman porangnya belum banyak yang tumbuh? Ini memang benar teman-teman ya. Jadi di lahan ini kalau teman-teman lihat di sini memang belum banyak yang tumbuh. Seperti ini. Kok tumbuhnya jarang-jarang ya? Ini sebelumnya sudah saya jelaskan. Di lahan ini hampir 75% lebih teman-teman ini tumbuh bunga. Sehingga mau tidak mau saya harus melakukan pemotongan bunganya supaya tahun ini umbi produksinya bisa tambah besar lagi dan pastinya tumbuh batang menjadi daun. Ini pilihan mau nggak mau ya, jadi tidak bisa kita biarkan tumbuh bunga. Ini yang menyebabkan kenapa di lahan ini kelihatan kok tidak rata tumbuhnya, padahal di lahan-lahan lain atau mungkin teman-teman petani yang lain sudah rata semua, tapi di sini kok belum kelihatan tumbuh rata. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, di lahan ini 75% tanaman porang saya tumbuh bunga teman-teman, dan ini saya lakukan pemotongan sampai bulan Desember pertengahan ini. Ini ada beberapa yang sudah tumbuh, ada beberapa juga yang belum tumbuh. Dan resiko pemotongan memang satu, biasanya kurang maksimal. Yang kedua, bisa saja tidak tumbuh. Coba kita lihat ya. Di bagian sini. Seperti ini teman-teman. Ada beberapa yang sudah kita potong ini baru tumbuh. Kemungkinan nanti di bulan Januari pertengahan, Januari akhir biasanya sudah rata semua. Mudah-mudahan saja ya. Kalaupun ada yang tidak tumbuh ya itu sudah jadi resiko saya. Jadi buat teman-teman, kalau pemotongan belum telat biasanya ya tetap bisa tumbuh. Tapi kalau pemotongan telat, bisa saja tanaman porang yang sudah tumbuh bunga tadi kita potong tidak tumbuh. Jadi umbinya tetap tidak membusuk teman-teman. Nah ini sudah mulai tumbuh teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya, seperti ini. Oke. Nah seperti ini teman-teman, sudah mulai tumbuh. Jadi cukup jelas ya pertanyaan tadi, kenapa kok tumbuhnya tidak rata, karena memang sebagian tumbuh hampir lebih 50% lebih 75%an lah. Ini tumbuh bunga. Jadi mau tidak mau harus saya potong di bagian ini. Kelihatan banyak yang belum tumbuh, tapi ada beberapa yang sudah tumbuh. Karena harusnya tahun ini saya panen. Ya. Karena tidak saya panen ya akhirnya seperti ini jadinya teman-teman. Cuma nggak apa-apa. Sambil menunggu ya, nanti tetap saya update buat teman-teman. Mungkin di lahan satunya di video selanjutnya ya. Karena kemarin juga ada yang minta, Mas, lahan sebelah mungkin ada yang sudah tumbuh semua. Ada, nanti akan kita kasih lihat buat teman-teman yang penasaran pertumbuhannya seperti apa. Nah seperti ini, rumputnya sudah mulai rata menguning teman-teman ya, dan tanaman porang sudah mulai kelihatan tumbuh satu persatu. Mudah-mudahan nanti di bulan Januari pertengahan sampai akhir sudah rata untuk pertumbuhan tanaman porang ini. Monggo buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang atau mungkin tanaman yang lain, di sini saya juga punya durian, cengkeh, dan ada juga tanaman-tanaman yang lain ya. Pokoknya semua kita tanam. Atau mungkin teman-teman juga bisa tumpang sari dengan tanaman yang lain, jagung atau mungkin jahe. Nah ini durian juga sudah mulai berbuah teman-teman. Oke, itu aja informasi di video kali ini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.